Kabar buruk untuk kamu yang masih pakai GIRIK sebagai bukti kepemilikan tanah. Karena mulai Februari 2026, GIRIK tak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Itulah kenapa masyarakat yang masih memiliki dokumen tanah berupa GIRIK disarankan untuk segera memperbaharuinya menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Kira-kira bagaimana caranya mengubah GIRIK jadi SHM? Untuk mengubah GIRIK menjadi SHM, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mendatangi kelurahan setempat. Setelah itu, kamu harus menyiapkan sejumlah dokumen penting. Antara lain, dokumen surat keterangan tidak sengketa, surat riwayat tanah, dan surat penguasaan tanah sporadik. Dokumen-dokumen itu bertujuan untuk membuktikan bahwa tanah terkait tidak dalam sengketa, memiliki sejarah penguasaan dan peralihan yang jelas, serta menjadi bukti kepemilikan tanah oleh pemohon. Kalau ketiga dokumen itu sudah lengkap, proses pengurusan bisa dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pertama, kamu harus melampirkan dokumen KTP, KK, surat PBB, surat kuasa jika diwakilkan, dan persyaratan lain ke loket pendaftaran. Lalu, petugas BPN akan melakukan pengukuran lokasi sesuai batas tanah yang ditunjukkan pemohon. BPN kemudian membuat dan mengesahkan sertifikat pengukuran yang ditandatangani Kepala Seksi Pengukuran dan pejabat terkait. Setelah itu, petugas gabungan BPN dan kelurahan akan melakukan penelitian untuk membuktikan keabsahan tanah. Tahapan selanjutnya adalah pengumuman data yuridis selama 60 hari lamanya untuk memastikan tidak ada keberatan dari pihak lain. Jika tak ada keberatan, maka surat keterangan hak atas tanah GIRIK akan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan atau SK. Pemohon kemudian perlu melakukan pembayaran BPHTB sesuai nilai jual objek pajak dan luas tanah hasil pengukuran. Kemudian BPN melalui subseksi pendaftaran hak dan informasi akan menerbitkan SHM. Biasanya, sertifikat bisa diambil 6 bulan setelah proses dimulai. Tapi, lama waktu bisa berbeda-beda, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi administrasi. Besaran biaya pengurusan sertifikat tanah pun bisa bervariasi, tergantung lokasi dan ukuran tanah. Biasanya, tanah yang luas atau di lokasi strategis akan menghabiskan biaya yang lebih tinggi. Itu tadi cara mengubah GIRIK menjadi SHM. Pertanyaannya, apakah ada dokumen tanah selain GIRIK yang mulai tahun depan tidak akan diakui lagi? Ternyata ada loh. Selain GIRIK, pemerintah juga menetapkan 9 dokumen tanah lain yang tak lagi sah pada tahun 2026. Pertama letter C, 2 petok D, 3 land rente, 4 kekitir, 5 pipil, 6 fair bonding, 7 erpak, 8 obstal, 9 gebruk, dan 10 GIRIK. Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR BPN, Ari Satya Dwi Praja menyebut, dokumen-dokumen itu pada dasarnya bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya alat bantu untuk menunjukkan lokasi saat proses pendaftaran tanah. Namun, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaidi menegaskan, tanah yang masih berstatus GIRIK atau surat adat lain tidak serta-merta diambil negara meski belum disertifikasi sampai 2026. Asnaidi mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dan mendorong proses memperbaharui GIRIK dan surat tanah adat lainnya.